Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sesi kedua ini Ibu akan menyampaikan mengenai sistem pemungutan pajak ya. Jadi di sini di sistem pemungutan pajak itu ada 3 ya. Yang pertama adalah Official Assistance System ya. Apa itu Official Assistance System? Itu adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya ya. Nah, di sini apa sih yang menjadi ciri-ciri dari official system? Nah, di sini yang pertama ya, di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus ya. Jadi yang menentukan besarnya pajak ya terutang berapa itu adalah dari pihak Fiskusnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini wajib pajaknya itu bersifat pasif ya. Kemudian yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus ya. Jadi harus ada SKP terlebih dahulu. Nah, jadi di sini Official Assistance System itu wewenang ada di pihak Fiskus. Nah, di sini wajib pajak bersifat pasif. Jadi wajib pajak tidak bisa menghitung sendiri. Jadi yang menentukan berapa pajak terutangnya adalah dari pihak Fiskus. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Berapa sih? Misalkan pajak terutangnya wajib pajak A misalkan. Nah, itu yang menetapkan adalah pihak Fiskus ya. Contohnya adalah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu adalah yang menetapkan dari pihak Fiskusnya atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, sistem pemungutan pajak yang kedua ya, itu adalah Self Assistance System. Ya, jadi apa itu Self Assistance System? Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi kalau Self Assistance System itu yang menghitung, yang memperhitungkan, yang membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar adalah pihak wajib pajak itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak Fiskus. Jadi yang menentukan besarnya pajak terutang itu bukan Fiskus tapi wajib pajak sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri Self Assistance System itu apa? Nah, di sini tentunya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak sendiri kan tadi. Nah, wajib pajak akan bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berapa. Nah, di sini wajib pajak sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak Fiskus. Ya, jadi di sini Fiskus hanya mengawasi dan tidak ada campur tangan dalam proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Fiskus. Jadi wajib pajak sendiri yang aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah withholding system. Nah, apa itu sistem pemungutan pajak withholding system? Nah, di sini yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Nah, jadi sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berapa. Nah, jadi di sini adalah melalui pihak ketiga. Jadi bukan wajib pajak yang menghitung, bukan juga dari sisi Fiskus. Nah, jadi ciri-cirinya di sini withholding system itu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Nah, jadi sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama yaitu Official Assistance System. Itu adalah penentuannya dari sisi Fiskus. Kemudian kalau Self Assistance System itu adalah dari
wajib pajak sendiri yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah withholding system, itu adalah yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga. Oke. Nah, kemudian di sini bagaimana timbulnya utang pajak? Nah, timbulnya utang pajak itu terdapat dua ajaran ya yang mengatur timbulnya utang pajak. Nah, yang pertama adalah ajaran material. Nah, di sini utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan. Apa itu? Ya kan? Yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak, di mana seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Nah, ya karena ada transaksi yang terjadi dalam kesehariannya dan dia terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, hal ini diterapkan pada sistem system. Jadi ajaran material ini diterapkan pada system. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan timbulnya utang pajak ada ajaran formal atau ajaran formil ya. Nah, di sini utang pajak timbul ya karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, ajaran ini tidak melihat adanya sesuatu yang menyebabkan itu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, ajaran ini diterapkan pada official assistance system. Gitu. Jadi ajaran material itu adalah diterapkan pada self assistance system, sedangkan ajaran formil itu diterapkan pada official assistance system. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan berakhirnya utang pajak. Nah, di sini berakhirnya utang pajak itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya apa saja? Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Nah, di sini utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Jadi setelah dibayar, setelah dilunasi, selesai. Tidak ada utang pajak kembali. Nah, sepanjang yang dilakukan pembayarannya atau pelunasannya sesuai dengan yang seharusnya dibayar berapa, nanti tidak akan muncul kembali utang pajak. Nah, kemudian yang kedua, kompensasi. Nah, di sini keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa misalkan kelebihan pembayaran pajak, ya kan? Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak. Nah, contohnya misalkan kita bicara PPN dalam masa Januari misalkan kita ada lebih bayar, posisinya misalkan 1 juta. Nah, nilai 1 juta lebih bayar kita di kas negara itu bisa kita kompensasikan di masa berikutnya. Jadi yang seharusnya Februari kita bayar 2 juta misalnya, karena kita punya kelebihan bayar di kas negara sebesar 1 juta, maka yang kita bayar cukup 1 juta, bukan 2 juta, karena kita yang 1 jutanya itu adalah dengan kompensasi yang kita miliki, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, itu penghapusan utang. Nah, penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Misalkan si A wajib pajak, dia mendapatkan tagihan pajak sebesar sekian misalkan. Tetapi karena kondisi keuangan wajib pajak, ya kan, maka bisa diajukan penghapusan utang pajak. Nah, ini tentunya ada proses yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang keempat itu daluarsa.
Nah, apa itu daluarsa? Nah, daluarsa atau lewat waktu ya adalah salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan. Nah, di sini hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang karena jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, misalkan sudah lewat waktu. Nah, kalau sudah lewat waktu itu kan udah daluarsa ya. Nah, makanya yang salah satu yang menyebabkan berakhirnya utang pajak karena lewat waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima adalah pembebasan. Nah, apa itu? Ya, di sini utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Nah, pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Misalkan PPN ya atau PPH mendapatkan tagihan sebesar 1 juta karena dia belum lapor sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan ada kontrol dari DJP, ada tagihan sebesar 1 juta, karena lewat waktu dari pembayaran yang seharusnya dia mendapatkan sanksi terlambat bayar, ya kan? Nah, jadi di sini yang mendapatkan pembebasan adalah sanksi administrasinya saja, jadi sanksi terlambat bayarnya saja, tetapi untuk pokok pajaknya tetap harus dibayar. Dan kalaupun sanksi administrasinya dibebaskan, tentunya harus mengajukan melalui pengajuan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Jadi tidak langsung kita tidak bayar sanksi, tidak, tapi itu ada proses yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah tahu tadi mengenai bagaimana sistem pemungutan pajak ya kan. Kemudian kita sudah tahu mengenai timbulnya utang pajak ya kan. Kemudian kita juga sudah mengetahui mengenai tadi adalah berakhirnya utang pajak. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir di materi ini adalah kita tahu ada istilah yang namanya penghindaran dan pengelakan pajak ya, ada tax evade dan tax evasion ya. Nah, di sini Ibu hanya menyampaikan secara singkat bahwa penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak ya meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak kurang tepat ya kan, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak akan cenderung meningkat seperti itu. Nah, di sini ada penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak di sini adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal ya dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi kita bisa saja melakukan tax planning, perencanaan pajak, tetapi harus dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi tidak boleh dengan cara yang memanipulasi dan lain sebagainya, itu tidak disarankan. Karena ketika kita manipulasi secara ilegal, itu namanya pengelakan pajak ya. Jadi ada penghindaran pajak, tax planning sesuai dengan ketentuan perpajakan, ada juga pengelakan pajak. Nah, pengelakan pajak atau tax evasion ini adalah memanipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Nah, di sini ya, pengelakan pajak adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak. Misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Nah, ini tidak disarankan. Jadi, kita sebagai wajib pajak yang baik, kita tidak boleh melakukan pengelakan pajak, tetapi boleh melakukan perencanaan pajak sepanjang itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita harus sangat hati-hati sekali
terkait dengan bagaimana kita melakukan perencanaan pajak yang baik. Ya, tentunya tidak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada istilah tarif pajak, ya. Di dasar-dasar perpajakan Ibu harus menyampaikan bahwa tarif pajak ini merupakan angka atau presentasi, ya, yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau, ya, jumlah pajak yang terutang. Nah, di sini ada 4 macam tarif pajak, ya. Yang pertama ada tarif tetap. Nah, apa itu tarif tetap? Nah, tarif yang dengan jumlah atau angka tetap besarnya pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Nah, contohnya misalkan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya misalkan untuk 1 juta, tarifnya misalkan, ya ini contoh saja, misalkan 3.000 misalkan. Terus DPP 10 juta misalkan, tarif pajaknya 3.000. Nah, 20 juta tarif pajaknya 3.000. 50 juta 3.000. Nah, ini misalnya untuk bea materai, untuk cek dan bilet giro berapapun jumlahnya misalkan, ya, dikenakan bea materai yang sama. Itu sebesar 3.000 misalnya. Jadi tetap, tarifnya tetap. Kemudian yang kedua ada istilah tarif sebanding atau yang kita kenal sebagai proporsional. Apa itu tarif sebanding atau proporsional? Nah, ini adalah tarif dengan presentasi tetap, ya, berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Misalkan dasar pengenaan pajaknya adalah 1 juta, tarifnya 10%, utang pajaknya adalah 100.000. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya 10 juta, tarif pajaknya 10%, utang pajaknya 1 juta. Nah, di sini yang dimaksud sebanding itu presentasi tetap. Nilai presentasinya itu tarifnya 10% tetap. Nah, kemudian yang harus dibayar itu akan selalu berubah dong, ngikutin dengan besarnya nilai yang dikenakan itu. Tapi presentasinya tetap 10% misalkan. Ini contohnya, ya. Kita bicaranya PPN, ya kan. Berapapun dasar pengenaan pajak, tarif pajaknya tetap 10% untuk aturan PPN yang saat ini masih berlaku. Nah, jadi contohnya tadi PPN, ya, dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif presentasi tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar. Jadi tergantung berapa nilai DPP-nya. Tarif pajaknya tetap 10%. Walau jumlah DPP-nya semakin besar. Nah, ketika DPP-nya semakin besar, otomatis utang pajaknya juga akan semakin besar. Tetapi dengan tarif pajak yang sama. Nah, itu disebut tarif pajak sebanding atau proporsional. Kemudian ada istilah tarif progresif. Nah, apa itu tarif progresif? Nah, di sini tarif yang presentasi yang semakin meningkat naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, contoh tarif progresif ini ada di PPh. Ya, misalkan tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, misalkan kita tahu, misalkan di situ aturan yang sekarang masih berlaku itu ada lapisan penghasilan kena pajak. Jadi sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Di atas 50 sampai dengan 250 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Jadi 5, 15, 25, 30. Jadi ada lapisannya meningkat atau tingkat naik, ya, 5, 15, 25, 30. Dan ini tergantung dengan dasar pengenaan pajaknya juga meningkat, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah, jadi dilihat dari kenaikan tarif, ya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Yang pertama, tarif progresif, ya, kenaikan presentasi pajaknya semakin besar.
Kemudian tarif progresif tetap, kenaikan presentasi pajaknya tetap. Tarif progresif degresif ya, kenaikan presentasi pajaknya semakin menurun. Nah, kemudian yang keempat, tarif pajak adalah tarif degresif. Ya, tarif degresif itu sama saja dengan tarif menurun. Apa itu tarif degresif ya? Tarif dengan presentasi yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, itu adalah tarif degresif atau menurun. Jadi ada 4 tarif pajak. Tarif tetap, ya kan? Contohnya tadi udah Ibu sampaikan, misalkan biaya materi dan untuk cek bilet giro ya. Kemudian tarif sebanding, proporsional tadi sudah, misalnya PPN ya kan. Kemudian tarif progresif, nah ini contohnya misalkan PPh ya kan. Kemudian tarif degresif, nah jadi ada 4 tarif pajak ya, seperti itu. Oke, itu saja untuk tambahan materi dasar-dasar perpajakan ya. Nah, di sesi akhir ini Ibu akan menyampaikan untuk latihan saja Anda ya. Coba Anda buat resume dari yang sudah Ibu sampaikan. Untuk latihan coba Anda jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah coba Anda jelaskan definisi pajak ya kan, menurut beberapa referensi ya. Kemudian karakteristik pajak itu apa saja sih? Coba Anda jelaskan. Kemudian yang kedua ya, jelaskan coba sama Anda fungsi pajak itu apa saja. Nah, tentunya dengan diberikan contoh ya, fungsi pajak apa saja. Kemudian yang ketiga, coba Anda sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pajak menurut golongan, ya kan? Kemudian menurut golongan, menurut sifat dan lembaga pemungutannya. Jadi Anda harus sebutkan dan jelaskan. Kemudian yang keempat, sebutkan sama Anda dan jelaskan mengenai sistem pemungutan pajak. Kemudian yang terakhir, coba Anda jelaskan, sebutkan dan jelaskan asas-asas pemungutan pajak. Ya, coba Anda kerjakan 5 poin tadi. Selain Anda buat resume dari materi yang sudah disampaikan, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya kita akan bahas mengenai sistematika undang-undang ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan di sesi berikutnya. Itu saja, semoga apa yang disampaikan kali ini bisa Anda pahami, kemudian Anda juga bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Itu saja, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.